Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi hadis Arba'in karya Syekh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai kepada hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 kita baca terlebih dahulu matan dari hadis yang mulia ini, kemudian kita lihat penjelasan dari para ahli ilmu. Al-hadithul hadi wal ishrun an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an qal qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-21 dari sahabat Abu Amr. Ada pula yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, saya mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku suatu ucapan yang ucapan tersebut atau kalimat yang kalimat tersebut tidak aku minta lagi kepada orang lain. yakni hanya kepada engkau aku minta saja, kepada engkau aku minta wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, ucapkanlah olehmu, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian bersikap istiqomahlah terhadapnya, di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang ke-21 yang berkaitan dengan yakni dua perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus kepada sahabat yang mulia ini dan lebih umum kepada kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari sahabat yang mulia ini, Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah. Dan ini mewakili
dari seluruh para sahabat, di mana perkataan dari sahabat yang mulia ini Sufyan bin Abdullah menunjukkan bahwa ia menginginkan kebaikan dalam agama ini. Dan inilah jiwanya seluruh para sahabat. Jiwa seluruh para sahabat, hati mereka yang bersih senantiasa menginginkan kebaikan-kebaikan dari agama yang mulia ini. Sahabat Sufyan bin Abdullah meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu kata, suatu kalimat yang dengannya ia dapat berpegang teguh di atasnya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang memiliki jawami'ul kalim, yakni sabda beliau yang singkat padat, banyak mengandung pelajaran berharga di dalamnya. Beliau hanya mengatakan kepada sahabatnya ini, "Qul amantu billah." Ucapkanlah olehmu, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian bersikap istiqomahlah. Bersikap istiqomahlah terhadap ucapanmu tersebut. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sabda Nabi yang mulia ini sebagai penjelas dari ayat yang mulia dalam surat Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Artinya, sungguhnya orang-orang yang berucap, Rabb kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Rabb kami hanyalah Allah, ay amantu billah, yakni aku beriman kepada Allah, yakni hanya Allah lah yang wajib untuk diibadahi, Kemudian mereka bersikap istiqamah, maka turunlah kepada mereka para malaikat yang menghibur para hamba tersebut dalam keadaan yakni sekarat atau menghadapi kehidupan dunianya atau akhir dari kehidupan dunianya, menghadapi sakaratul maut, lalu dihibur oleh para malaikat. Alla takhafu, janganlah engkau takut, yakni jangan takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, jangan bersedih, yakni jangan bersedih karena memang engkau akan meninggalkan duniamu, keluargamu, hartamu. Jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, justru yakni bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Inilah berkaitan dengan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas agamanya, istiqamah di atas akidahnya yang benar. Kemudian mereka sampai di akhir kehidupan mereka di dunia ini, maka mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang pertama berkaitan dengan perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sufyan bin Abdullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Qul amantu billah." Ucapkanlah olehmu, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Nah, di sini berkaitan dengan masalah iman. Apa itu iman? Apa definisi iman? Definisi iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, yakni dibenarkan di dalam hati, wal qawlu bil lisani, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkani, ay al jawarih, dan dibuktikan dengan seluruh anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman, iman dapat bertambah dengan ketaatan kepada Allah yang Maha Pemurah. Wa yankusu bi ta'atis syaitan, dan iman dapat berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Inilah makna iman, definisi iman yang sempurna. Jadi iman itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah dibenarkan dalam hati, diyakini dalam hati. Kemudian yang kedua diucapkan dengan lisan.
Yang ketiga adalah dibuktikan dengan anggota tubuh. Nah, kemudian penjelasan lebih lanjut bahwa iman tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman dapat bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman dapat berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Jadi inilah berkaitan dengan makna iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi berkaitan dengan perintah Nabi yang pertama kepada sahabat Sufyan bin Abdullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang dari tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk atau berkaitan dengan istiqamah, kita akan mendengarkan keterangan dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang berbicara tentang kaidah-kaidah istiqamah, ya, kaidah-kaidah tentang istiqamah. Dalam bukunya ini, 10 Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam istiqamah, beliau menjelaskan satu persatu dari kaidah yang pertama sampai kaidah yang terakhir, semuanya yang berkaitan dengan masalah istiqamah, dengan harapan kita lebih faham lagi, lebih mengerti, dan bisa mewujudkan sikap istiqamah dalam kehidupan kita di dunia ini sampai akhir kehidupan kita di dunia, artinya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kaidah yang pertama terlebih dahulu. Dikatakan oleh beliau hafizahullah taala, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Bahwa istiqamah merupakan karunia ilahi, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan bahwa tidak semua manusia diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kebanyakan manusia menyimpang dari jalan yang benar, dari sikap istiqamah. Banyak di antara mereka yang belok ke kanan, belok ke kiri, tersesat jalannya, tidak istiqamah dalam kehidupan di dunianya. Wal'iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka sedikit di antara mereka yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat istiqamah. Tentunya Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hati siapa dari para hamba yang berhak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersikap istiqamah dalam agama ini. Kita lihat di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau hafizahullah taala, misalnya dalam surat An-Nur ayat 46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Artinya, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Nah, inilah berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Allah Maha mengetahui siapa di antara para hamba yang berhak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar, jalan yang lurus, ya, jalan yang mengantarkannya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali dalam ayat yang mulia dalam surat At-Takwir ayat 28 dan 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa
ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan barang siapa di antara kalian yang ingin istiqamah, bersikap istiqamahlah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta. Nah, lihat di sini berkaitan dengan istiqamah di sini, tentu ya para hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat istiqamah dalam agama yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang istiqamah itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak semua manusia diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat istiqamah dalam kehidupannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita selalu ingat berkaitan dengan doa yang bagus sekali, doa yang sangat bagus sekali, yang sering kita baca dalam sholat minimal dari surat Al-Fatihah. Kita selalu minta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah ayatnya. Inilah doa yang mulia. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah. Berilah kepada kami hidayah menuju jalan yang lurus. Nah, di sini timbul pertanyaan, mengapa kita selalu meminta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat? Minimal 17 kali. Dalam salat kita 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari, 5 waktu kita minta kepada Rabbul Alamin. Dalam 17 kali bacaan ini kita minta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya yang perlu kita pertanyakan, mengapa kita selalu minta hidayah taufik? Mengapa kita selalu minta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya tentunya ada pada doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang juga barangkali sering dibaca oleh para jamaah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa di hadapan Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, inilah doa Nabi yang mulia yang juga kita harus berdoa dengannya agar kita atau hati kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kemudian doa ini didengar oleh Ummu Salamah, dan Ummu Salamah bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab?" Wahai Rasul, apa benar bahwa hati manusia itu cepat berbolak-balik, cepat berubah-ubah? Nah, di sini ya yang kita lihat dari pertanyaan Ummu Salamah yang menunjukkan bahwa hati kita ini lemah sekali. Hati kita ini lemah sekali karena hati kita ini cepat sekali berbolak-balik, cepat sekali berubah-ubah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah, insya'allahu aqamah wa insya'allahu azzaghah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar sekali bahwa hati manusia itu cepat berubah-ubah, cepat berbolak-balik, dan tidak ada seorang hamba melainkan hatinya berada pada 2 jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan istiqomah pada hati si hamba, dan jika Allah berkehendak lain, na'udzubillah min dzalik, Allah gelincirkan hatinya. Inilah keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita selalu meminta hidayah taufik ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita sadari bahwa hidayah taufik yang kita minta kepada Allah itu ada 2 sekaligus. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, hidayah taufik yang pertama adalah
agar hati kita ini cepat menerima kebenaran, menerima yang benar. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang hak itu, yang benar itu lebih berhak untuk diikuti. Jadi hidayah taufik yang pertama dari Allah agar hati kita ini cepat menerima yang benar, yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah firmankan cepat kita terima, apa yang Nabi sabdakan cepat kita terima, hati kita menerimanya. Ini yang pertama. Hidayah taufik yang kedua adalah hidayah taufik dari Allah agar kebenaran yang telah kita ketahui itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita berada di ujung kehidupan kita di dunia. Kita ingin meninggalkan kehidupan dunia, ya, alias ingin meninggal begitu, maka kita berada tetap di atas jalan yang benar. Dan inilah hidayah taufik yang kedua yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekali lagi berkaitan dengan dua hidayah taufik yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang ayat yang mulia Ihdinas siratal mustaqim. Beliau mengatakan umiral abdu bidawami du'a illahi subhana bil hidayah ilal istiqamah. Seorang hamba diperintah oleh Allah untuk selalu dan selalu minta hidayah taufik kepada Allah agar hatinya dapat istiqamah. Agar hatinya dapat istiqamah. Inilah berkaitan dengan ayat yang mulia yang sering kita baca setiap hari minimal dalam sholat 17 kali dalam sholat kita. Kita minta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Dan terakhir dari kaidah pertama ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri apabila melewati ayat atau membaca ayat dari surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni al-istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa istiqamah. Nah, ini merupakan rezeki yang mahal sekali, rezeki yang sangat mahal harganya, yakni sikap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas manhaj para sahabat, istiqamah di atas amal-amal salih. Nah, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kaidah yang kedua, al-qaidah ats-tsaniyah. Dikatakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah itu adalah yakni komitmen di atas manhaj yang lurus atau jalan yang lurus. Seorang berada di atas manhaj para sahabat, ya, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di atas jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkaitan dengan hakikat dari istiqamah. Nah, kita akan dengarkan sekarang keterangan dari para salafus salih apa itu istiqamah. Apa itu istiqamah menurut Abu Bakar As-Siddiq, menurut Umar Al-Khattab, menurut Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya dan juga salafus salih lainnya berkaitan dengan definisi atau makna istiqamah. Yang pertama dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq dibawakan di sini mengenai tafsir dari ayat yang mulia dari surat Fussilat ayat 30 tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang berucap Rabb kami hanyalah Allah,
kemudian mereka bersikap istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, khalifatul Rasulullah, khalifah yang pertama, mengatakan kepada kita, ini tafsiran beliau, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mengenai ayat ini kata beliau, yaitu orang-orang yang istiqamah di sini adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Jadi mereka istiqamah di atas tauhid, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamahnya di sini istiqamah di atas tauhid kepada Rabbul Alamin. Nah, ini tafsir dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian tafsir yang kedua dari sahabat yang mulia, khalifah yang mulia Amirul Mukminin Abu Hafsin radhiyallahu taala an, ketika menafsirkan ayat yang sama, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau katakan lam yarughu rawaghan ats-tsa'lab, tidak yakni menoleh kanan kiri seperti tolehan yakni serigala, artinya lurus dalam beragama, tidak menoleh kanan kiri, yakni tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, yang beliau gambarkan seperti yakni serigala yang menoleh cepat ke kanan dan ke kiri, yakni orang yang istiqamah sekali lagi adalah menurut beliau orang yang berjalan lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari sahabat Ibnu Abbas tentang ayat yang sama juga, beliau mengatakan tentang makna ayat yang mulia ini, ai istaqamu ala ada'i faraidhihi, yaitu bersikap istiqamah di atas ketika menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Istiqamah di atas kewajiban-kewajiban agama. Ini kewajiban agama ini banyak sekali, ya, mulai dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama ya dari sumber yang benar, Al-Qur'an dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Kemudian kewajiban agama yang lain, mengerjakan ya salat 5 waktu, siam Ramadan, dan seluruh kewajiban-kewajiban agama ditegakkan sampai akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi dari Al-Imam Qatadah mengenai ayat yang sama, beliau katakan ai istaqamu ala ta'atillah, bersikap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yakni semua penjelasan dari para ulama kita, dari para salafus salih, ini bisa disimpulkan tentunya ya, berkaitan dengan kewajiban semuanya ini bisa disimpulkan atau digabungkan begitu, yaitu dari keterangan Al-Imam Ibnu Rajab. Keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab, yakni istiqamah adalah, kata beliau, suluk as-siratil mustaqim, yakni menempuh jalan yang lurus, wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnah wala yasrah, yaitu berada di atas agama yang lurus tanpa berbelok ke kanan atau ke kiri, wa yashmal dzalika fi'la ta'at kulliha, dan mencakup seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adh-dhahirah wal batinah, yang nampak ataupun yang tidak nampak, wa tarkal manhiyat kulliha kadzalik, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan agama. Fasarat hadhil wasiyah, dan jadilah sabda Nabi ini sebagai wasiat jami'ah yang mengumpulkan li khisalid din kulliha, yakni kebaikan-kebaikan agama, mengumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan agama. Jadi ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab mengenai keterangan dari para ahli ilmu tadi, dari para ulama kita, dari kalangan para sahabat dan di luar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in wa rahimahumullah jami'an. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada kaidah yang ketiga sekarang. Masuk kepada kaidah yang ketiga, dikatakan oleh muallif hafizahullah taala, aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Pokok dari istiqamah itu adalah istiqamah hati. Istiqamahnya
hati kita. Nah, inilah berkaitan dengan pokok dari istiqomah. Mengapa demikian? Tentu ini diambil dari hadis Nabi SAW, di mana Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan jika ia sudah rusak, rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah al-qalb. Dalam bahasa dakwah kita artikan hati. Nah, inilah berkaitan dengan hati kita. Kita wajib memperhatikan hati kita masing-masing, memperbaikinya, membersihkannya dari berbagai macam noda-noda hati, dari penyakit-penyakit hati, dan selalu menjaganya agar senantiasa hati kita ini bersih, terjaga, ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya qalb atau hati kita ini bagaikan raja. Hadis yang mulia tadi dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, al-qalbu malikun wal a'da'u junuduh, idza taba al-maliku tabatil junud, wa idza khabutha al-malik khabuthatil junud. Hati laksana atau bagaikan raja. Adapun anggota tubuh manusia lainnya adalah prajuritnya. Apabila sang raja baik, maka baik pula lah prajuritnya. Dan jika sang raja sudah rusak, rusaklah prajuritnya, kata beliau radhiyallahu taala an. Nah, ini keterangan dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, tatkala beliau menjelaskan tentang hadis Nabi yang tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan tentang hati kita masing-masing. Ya, kita tidak perlu bicara tentang fulan. Kita perhatikan hati kita sendiri, kita bersihkan, kita bersihkan dari berbagai macam nodanya, dari berbagai macam penyakit hati, dan kita pelihara hati kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ya, dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersih, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tiada berguna harta dan keturunan kecuali hamba yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, jadi hati yang bersih dari berbagai macam nodanya. Nah, inilah yang kita harapkan. Kita wajib sekali lagi memperhatikan hati kita masing-masing, membersihkannya, memperbaikinya, ya, semoga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini hati yang bersih atau hati yang bagus begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hati yang selamat. Aku memohon kepada Engkau hati yang selamat. Aku meminta kepada Engkau hati yang selamat. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang ketiga. Kita masuk kepada kaidah yang keempat, al-qaidah ar-rabi'ah. Kaidah yang keempat, al-istiqamatul matlubah minal 'abdi hiya as-sadad fa illam yaqdir fal muqarabah. Istiqamah yang diharapkan dari seorang hamba adalah as-sadad. Apa makna as-sadad? Makna as-sadad artinya tepat, sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yaqdir fal muqarabah. Kalau belum sanggup untuk betul-betul sesuai, cocok dengan contoh Rasul, maka diusahakan al muqarabah,
yakni diusahakan untuk semakin mendekat dengan contoh Rasul dalam beragama. Nah, ini yang ya kita perhatikan dalam hidup kita. Kalaulah kita dalam beragama ini ya belum bisa kita katakan, oh saya belum bisa cocok dalam sholat, dalam siam, dalam ibadah yang lain dengan contoh Rasul, maka berusahalah untuk semakin mendekat dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang keempat ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, "Inna ad-dina yusrun." Sungguhnya agama ini mudah. "Wala yushadad din ahadun illa ghalabah." Dan tidak ada yang mempersulit agama ini melainkan dia binasa, kata Nabi. "Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Nah, ini perintah dari Nabi. Fasaddidu, kalian wajib beragama dengan contohku, cocok betul dengan contohku. Ini makna saddidu. Wa qaribu, atau berusahalah untuk semakin mendekat dengan contohku dalam beragama. Wa abshiru, dan kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Dan tentunya ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berikan secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada kita secara umum selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Qul," ucapkanlah olehmu, yang di dalam doa, "Allahumma hdini wasaddidni." Ya Allah, berilah aku hidayah taufikmu, berilah aku hidayah taufikmu, dan saddidni, cocokkanlah amalanku, ibadahku dengan contoh nabimu. Nah, jadi ini doa dari Nabi yang Nabi berikan secara khusus kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. "Allahumma hdini wasaddidni." Ya Allah, berilah hidayah taufik kepadaku dan cocokkanlah amalku, ibadahku dengan contoh nabimu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari sabda Nabi yang pertama tadi, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk cocok dalam beragama dengan contoh beliau, atau kata Nabi wa qaribu, ya, yang pertama saddidu, nah, yang kedua qaribu, atau berusahalah, kata Nabi. Berusahalah untuk semakin mendekat dengan contoh Rasul dalam beragama. Nah, di sini bisa kita berikan ilustrasi yang sangat mudah, ya, yakni ketika seorang guru misalnya berada di kelas berkata kepada murid-muridnya, jika, kata guru ini, jika ada di antara kalian dalam menempuh ujian semester ini yang bernilai, mendapatkan nilai 70, sudah bagus. Jika ada yang mendapatkan nilai 80, lebih bagus lagi. Jika ada yang mendapatkan nilai 90, lebih bagus lagi. Dan jika ada yang mendapatkan nilai 100, istimewa, kata guru. Nah, lihat, apa maknanya ini? Apa makna dari perkataan sang guru ini kepada para murid? Yakni jika jawaban, ya, para murid tersebut, ya, semakin mendekat dengan kurikulum yang diajarkan, tentu nilainya semakin tinggi, nilainya semakin bagus, kan begitu. Demikian pula dalam beragama.
Maka Rasulullah SAW adalah guru besar bagi umat ini. Guru besar bagi umat ini. Rasulullah SAW sudah memberikan kurikulum dalam beragama. Ya, kurikulum yang pertama tentu dari Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua dalam hadis-hadis beliau yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita mengkajinya, mempelajarinya, dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kita mendekat dalam ibadah kita, contohnya ibadah sholat lah, yang sehari-hari kita kerjakan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kalau betul-betul kita pelajari dari awal sampai akhir sesuai betul dengan contoh Rasul, dan semakin mendekat dengan contoh Nabi, dengan hadis Nabi SAW, dengan kurikulum dari Nabi, maka semakin besar pula nilai yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya kita pelajari, pentingnya kita fahami hadis Nabi yang tadi itu, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan contohku, yakni cocok beragama dengan contohku, atau kata Nabi, yakni semakin mendekatlah dengan contohku dalam beragama, kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berkaitan dengan yakni kaidah yang keempat, ya, kaidah yang keempat, kita berkewajiban untuk semakin mendekat dengan contoh Rasul dalam beragama, terus dipelajari dan terus diamalkan, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, tentu di sini juga ada keterangan, ya, dibawakan dalil dari ayat yang mulia, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi, istiqomahlah terhadap agama yang mulia ini dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lihatlah dua perintah langsung dari Rabbul Alamin. Perintah yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita istiqomah, dan yang kedua agar kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa gerangan para jamaah? Mengapa kita diperintah, ya, sekaligus dua hal ini? Perintah yang pertama agar kita istiqomah, perintah yang kedua agar kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah apabila seorang hamba berusaha dan terus berusaha dengan maksimal untuk bersikap istiqomah dalam beragama, maka pasti ada saja kekurangannya, pasti ada saja kelemahan-kelemahannya, karena tentunya kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang banyak kekurangan, makhluk yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Jadi kita diperintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang konkret, begitu kita selesai sholat, ya, diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka segera kita ucapkan apa? Istighfar 3 kali, kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mengapa demikian para jamaah? Jawabannya adalah walaupun kita berusaha maksimal dalam sholat kita, dari takbiratul ihram sampai salam, pasti memiliki kekurangan, pasti ada saja kelemahan-kelemahannya. Maka kita diperintah oleh syariat ini untuk beristighfar. Selesai sholat kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, inilah jawabannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat yang mulia tadi, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kaidah yang kelima. Dikatakan di sini oleh Syekh hafizahullah taala, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan, dan niat. Nah, ini kembali kepada definisi iman tadi, bahwa iman itu memiliki 3 unsur: hati, lisan, dan anggota tubuh. Anggota tubuh. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan makna iman tadi, dan tentunya sekali lagi istiqomah itu tidak akan keluar dari yang namanya ucapan, kemudian perbuatan, dan keyakinan dalam hati. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawakan di sini oleh muallif atau syekh hadis dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu taala an, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Artinya, tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Lihat di sini Nabi mengatakan, tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya terlebih dahulu yang istiqomah. Dan tidaklah hati seorang hamba itu dapat istiqomah sampai lisannya istiqomah. Sampai lisannya istiqomah. Nah, di sini dibawakan 2 hal ini oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu istiqomah hati dan istiqomah lisan. Ada apa gerangan? Ada apa gerangan para jamaah? Mengapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membawakan 2 hal ini? Istiqomah hati dan istiqomah lisan. Dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya itu istiqomah. Dikarenakan lisan merupakan jubir, juru bicara dari hati manusia. Artinya apa? Jika lisan seorang hamba itu lurus, jika lisan seorang hamba itu berkata yang benar, berkata yang baik, maka itu berasal dari hatinya yang baik. Lihatlah contoh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lisan mereka jelas lisan yang baik. Tidak ada dari lisan para nabi tersebut keluar kata-kata yang buruk, kata-kata yang nyeleneh, kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan mereka itu senantiasa berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang lurus, berkata yang jujur. Dan ini menunjukkan hati mereka yang bersih, hati mereka yang bagus, hati mereka yang benar. Jadi sekali lagi, lisan adalah juru bicara bagi hati seorang hamba. Dari lisan dapat kita menentukan bagaimana hati orang tersebut, bagaimana hati orang tersebut, karena dari lisan itulah akan tercermin keyakinan seorang hamba atau hati seorang hamba. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi Nabi menyebutkan di sini bahwa iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya benar-benar istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lisannya benar-benar istiqomah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa kita lihat juga dari Nabi dan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat beliau, di mana Nabi adalah manusia pertama yang diperintah oleh Allah untuk istiqomah. Kemudian para sahabat beliau, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta
wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintah, dan bersama para sahabatmu yang bertaubat, janganlah kalian melampaui batas, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Lihat di sini berkaitan dengan Nabi dan seluruh para sahabat, orang-orang yang telah sukses ya dalam kehidupan mereka di dunia dahulu, dan mereka semua istiqamah dalam agama ini sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebalikan dari orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi, di mana lisan mereka berbeda dengan hati mereka. Lisan mereka berbeda dengan hati mereka. Ya, ketika mereka berjumpa dengan para sahabat, apa kata mereka? Apa kata mereka dengan lisan mereka? Amanna, kami pun beriman sama seperti kalian. Kami beriman juga sama seperti kalian. Namun lihatlah, Allah Subhanahu wa taala membongkar apa yang ada di hati mereka, bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Dan hati orang munafik itu dikatakan para ulama, yakni hati yang terbalik. Hati yang terbalik, yakni hati mereka menyembunyikan kekufuran, kekafiran, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, namun lisan mereka, yakni lisan yang manis di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan para sahabat, jelas antara lisan mereka dengan hati mereka bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Inilah perbedaan ya antara para sahabat Nabi dengan orang-orang munafik yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga hati kita dan lisan kita untuk selalu berjalan ya dengan seiring ya sejalan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kaidah yang ke-6 di sore hari ini. Kaidah yang ke-6 dikatakan oleh muallif hafizahullah taala, la takunu al-istiqamah illa lillahi wa billahi wa ala amrillahi. Istiqamah tidak akan tercapai kecuali dengan 3 unsur. Ya, sekali lagi, istiqamah tidak akan tercapai kecuali dengan 3 unsur. Yang pertama apa? Lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpang dari keikhlasan. Barang siapa dalam beragamanya senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan istiqamah dalam beragama. Karena ini merupakan inti ajaran agama Islam, inti ajaran seluruh para nabi, seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita bisa melihat dalil-dalil yang menjelaskan hal ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Atau dalam ayat yang lain, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-Bayyinah 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian dalam firman Allah yang lain juga dalam surat Al-An'am ayat 162, 163, 2 ayat yang sering didengar oleh para jamaah dan dihafal oleh para jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta.
tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Atau dalil yang berikutnya dari hadis Nabi SAW yang sering didengar oleh para jamaah, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih ini, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Yani maknanya adalah innamal a'malu salihah binniyatis salihah. Sungguhnya amal-amal yang salih tergantung dengan niat yang salih, dan niat yang salih adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini unsur yang pertama yang harus ada pada diri seorang hamba apabila dia ingin istiqamah dalam beragama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini merupakan inti ajaran Islam, inti ajaran seluruh para nabi, para rasul, keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? Apa dakwah rasul ini? An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah dan menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Dan ini makna ikhlas. Ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur duniawi dalam ibadah kita, dalam amal-amal salih kita, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nah inilah yang merupakan unsur pertama dan utama, keikhlasan yang harus ada pada hati kita di dalam beragama ini, beramal salih, melakukan ibadah A sampai ibadah Z, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah billahi. Billahi maknanya adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tanpa pertolongan dari Allah tidak akan mungkin seorang hamba dapat istiqamah. Lihat dalil yang mulia dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Jadi wajib kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi yang mulia mengatakan kepada kita dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Artinya bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untuk dirimu, minta tolonglah kepada Allah, jangan bersikap lemah. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan dan mengajarkan sebuah doa kepada kita semua, doa yang sering dibaca oleh para jamaah. Doa tersebut adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku. Tolonglah diriku untuk apa? Yang pertama untuk berzikir kepada Engkau. Yang kedua untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Dan yang ketiga untuk beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Selalu kita minta tolong kepada Rabbul Alamin. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dapat menggerakkan hati kita, langkah kita, anggota tubuh kita, semuanya ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu minta tolonglah kepada Rabbul Alamin. Tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini unsur yang kedua, ya, agar kita dapat istiqomah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, unsur yang ketiga yang terakhir dalam kajian kita ini dan dalam kaidah yang kita sebutkan di sore hari ini. Adapun kaidah-kaidah yang lainnya nanti kita akan sebutkan pada kajian berikutnya insyaallah taala. Yaitu unsur yang ketiga adalah ala amrillah, di atas perintah agama Allah Subhanahu wa taala, yakni di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berbuat bidah dalam agama ini. Ini siapapun yang ingin bersikap istiqamah hendaknya berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh Rasul dalam beragama, dan bukan berjalan di atas bid'ah. Karena bid'ah tidak mengantarkan seorang kepada istiqamah, justru mengantarkan seorang hamba kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menyimpang. Ya, jalan yang menyimpang. Para jamaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang mulia dalam hal ini berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Bersikap istiqomahlah engkau hai Muhammad sebagaimana yang telah diperintah. Lihat, sebagaimana yang telah diperintah, yakni sebagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabinya ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya berada di atas syariat agama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di zaman sekarang ini banyak di antara orang katanya ingin istiqomah dalam beragama. Namun cara beragama yang mereka tempuh bukanlah cara beragama Rasulullah. Bukanlah cara beragama para sahabat. Yakni bukan manhaj Nabi, bukan manhaj salafus salih. Kita lihat ada di antara orang sufi atau tasawuf atau tarekat-tarekat tersebut, mereka beribadah kepada Allah dengan caranya, bukan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya juga yakni kaum liberal misalnya, atau rasionalis misalnya, di mana mereka menuhankan akal mereka dan mereka beragama dengan cara mereka, bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau lihat misalnya lagi kaum yang lainnya, kaum Asy'ariyah atau yang lainnya, di mana mereka berada di atas manhaj mereka yakni sendiri, bukan berada di atas manhaj Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tentunya sudah pasti sikap mereka ini atau jalan beragama mereka tidak akan mengantarkan mereka kepada sikap istiqomah dalam beragama. Nah, sekali lagi di sini dalam hal ini hendaknya kita penuhi unsur yang ketiga, ya, dan sebelumnya unsur yang pertama dan yang kedua, agar kita dapat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kaidah yang keenam berkaitan dengan istiqomah tidak akan tercapai kecuali dengan tiga unsur tadi. Unsur ikhlas, unsur minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga berjalan di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyimpang dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.